Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kampung Tani Channel? Semoga saja semuanya yang menonton tayangan video ini dalam keadaan sehat dan dilancarkan semua urusannya. Juga diberikan rezeki yang melimpah serta berkah. Amin, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Dalam kesempatan kali ini kembali kami menayangkan video kondisi tanaman cabai yang ada di lahan kami. Dan seperti inilah keadaan tanaman cabai kami setelah dilakukan perawatan beberapa waktu terakhir ini. Yaitu dengan cara pengocoran menggunakan pupuk yang unsur haranya seimbang, yaitu NPK 16-16-16. Kemudian dicampur dengan pupuk KNO3 putih Pril dengan kandungan unsur haranya nitrogen sebanyak 13% dan kalium sebanyak 45%. Pengocoran tersebut terakhir kami lakukan pada tanggal 25 November 2023 atau sekitar seminggu yang lalu. Selain dari pengocoran, kami juga melakukan kegiatan perawatan cabai ini dengan cara penyemprotan menggunakan pupuk daun. Dengan sistem pengaplikasiannya secara bergantian, yaitu sekitar pada tanggal 5 November 2023 pupuk daun yang kami gunakan diantaranya Gandasil B, MKP, magnesium sulfat, dan koper WP. Kemudian sekitar pada tanggal 12 November 2023 kami melakukan penyemprotan dengan pupuk daun kembali. Pupuk daun yang kami gunakan pada tanggal tersebut berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya pupuk daun yang kami gunakan yaitu Gandasil B, MKP, magnesium sulfat, dan koper WP. Sedangkan pada tanggal 12 November 2023 pupuk daun yang kami gunakan diantaranya yaitu KNO3 putih kristal dan pupuk kalium sulfat. Dan tidak lupa juga pada tanggal 9 November 2023 kami juga melakukan perawatan berupa pengocoran kalsium. Kegiatan ini kami lakukan sebelum dilakukannya kegiatan pengocoran dengan pupuk. Pengocoran dengan kalsium bertujuan untuk menetralkan pH tanah, sehingga unsur hara yang terkandung di dalam pupuk pada kegiatan pengocoran selanjutnya bisa terserap dengan maksimal oleh tanaman cabai kami. Dikarenakan walaupun penggunaan dosis pupuk yang banyak, jika pH tanah tidak netral, maka unsur hara yang terkandung dalam pupuk tersebut tidak akan terserap sepenuhnya oleh tanaman cabai kami. Itulah kegiatan pada perawatan tanaman cabai kami dengan pemberian nutrisi yang diperlukan oleh tanaman cabai kami pada bulan November yang lalu. Dan selain itu juga kami lakukan penyemprotan pestisida. Agar lebih jelasnya silahkan sahabat tonton videonya yang ada di playlist video kami. Sebelum melanjutkan videonya, kami minta dukungan kepada sahabat tani semuanya untuk like, share, dan subscribe channel kami. Semoga semua yang ada di dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Atas dukungannya kami ucapkan banyak terima kasih. Dengan melakukan 4 kali kegiatan perawatan dalam sebulan yang lalu, yaitu 1 kali pengocoran pupuk, 1 kali pengocoran kalsium, dan 2 kali penyemprotan berupa pupuk daun secara pengaplikasian dengan bergantian. Maka harapan kami 13 unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman cabai kami dapat tercukupi dengan maksimal. Hal ini dapat terlihat dari kegiatan perawatan bulan lalu. Kondisi cabai kami saat ini di masa pembuahan yang kedua, pohon lebih subur dan rimbun, dan juga lebih hijau. Bunga dan buah pun prediksi kami kelihatan lebih lebat daripada pembuahan yang pertama. Berdasarkan dari pengalaman kami dalam bertani, khusus untuk tanaman cabai, memang banyak sekali kendala yang dialami, baik itu serangan dari hama dan penyakit, maupun pemberian nutrisi yang unsur haranya harus seimbang. Karena menurut kami, kunci dari keberhasilan penanaman cabai yaitu pada nutrisi penting yang seimbang. Nutrisi penting yang kami maksud yaitu unsur hara makro dan mikronya harus benar-benar terpenuhi.
Unsur hara makro yang dimaksud yaitu nitrogen, fosfor atau fosfat, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Sedangkan unsur hara mikro diantaranya yaitu boron, tembaga, mangan, seng atau zinc, besi, dan klor. Unsur hara ini merupakan nutrisi penting dan kunci keberhasilan produktivitas hasil panen yang kita dapatkan. Unsur hara makro terutama pada nitrogen, fosfat, dan kalium pada masa vegetatif dan pada masa generatif tentu pemberian dosisnya berbeda. Pada masa vegetatif atau pada masa pertumbuhan, unsur hara makro yang sangat banyak dibutuhkan yaitu pada unsur hara nitrogen dan fosfat. Sedangkan pada masa generatif, unsur hara yang banyak dibutuhkan oleh tanaman yaitu unsur hara fosfat dan kalium. Dan pada unsur hara mikro dari masa pertumbuhan sampai dengan masa pembungaan atau pembuahan itu sangat dibutuhkan, walaupun jumlahnya tidak terlalu besar. Jika kekurangan salah satu unsur hara, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro, maka akan menyebabkan dampak dalam pertumbuhan maupun produktivitas dalam tanaman. Tanaman yang berkecukupan unsur hara makro dan mikro tentunya akan tumbuh subur dan sehat. Hal ini juga dapat menguntungkan bagi kita sebagai petani. Karena jika tanaman tercukupi semua nutrisi yang dibutuhkan, maka akan tahan terhadap hama dan penyakit. Karena tanaman tersebut mempunyai daya imunitas yang tinggi terhadap serangan hama dan penyakit. Maka dengan itu, penggunaan pestisida akan sedikit berkurang. Seperti kita juga, jika makanan yang kita konsumsi nilai vitamin dan gizinya sesuai yang dibutuhkan oleh tubuh kita, maka kita tidak akan mudah terserang oleh penyakit. Yang tidak kalah penting juga salah satu kunci keberhasilan dari tanaman kita yaitu dengan pengolahan tanah yang baik dan benar. Pengolahan tanah yang kami maksud adalah pengolahan tanah sebelum kita tanami. Dari uraian yang telah kami sedikit bahas tadi dan sedikit yang kami ketahui, maka pada hari ini di tanggal 3 Desember 2023, kalau tidak salah tepat di usia 178 HST tanaman cabai kami, atau di usia sekitar 6 bulan kurang 3 hari, maka kami akan melakukan kegiatan perawatan tanaman cabai kami dengan sistem penyemprotan memakai pupuk daun. Hal ini bertujuan untuk unsur hara makro dan mikronya bisa tercukupi untuk tanaman cabai kami. Sehingga jika nutrisi penting tercukupi, diharapkan tanaman cabai kami akan berbunga dan berbuah lebih lebat serta tidak mudah rontok. Dikarenakan pada saat ini, tanaman cabai kami merupakan sedang proses pembungaan dan pembuahan yang kedua, sehingga nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman cabai kami akan sedikit meningkat. Oleh sebab itu, penggunaan pupuk daun yang kami gunakan sekarang lumayan banyak jenisnya. Juga terutama penggunaan unsur hara, fosfat, dan kalium akan kami lebih tingkatkan. Pupuk daun yang pertama yang akan kami gunakan yaitu Gandasil B. Gandasil B ini mempunyai kandungan unsur hara nitrogen sebanyak 6%, fosfat 20%, dan kalium 30%. Serta mengandung unsur hara mikro lainnya yang dibutuhkan oleh tanaman. Pupuk daun yang kedua pada kegiatan penyemprotan kali ini yaitu merek dagang MKP atau monokalium fosfat. MKP ini mempunyai unsur hara fosfat sebanyak 52% dan kalium sebanyak 34%. Kemudian pupuk daun yang ketiga yang akan kami gunakan sekarang yaitu merek dagang KNO3 putih kristal yang mengandung unsur hara nitrogen sebanyak 13% dan kalium sebanyak 46%.
Dan pupuk daun yang terakhir, yaitu yang keempat, yang akan kami gunakan pada penyemprotan kali ini, yaitu magnesium sulfat. Dengan kandungan unsur magnesium sebanyak 16% dan sulfur sebanyak 13%. Pupuk magnesium sulfat ini termasuk pupuk yang mengandung unsur hara makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman cabai, baik pada masa vegetatif maupun masa generatif. Dosis pengaplikasian keempat pupuk tersebut kami gunakan masing-masing jenis pupuk sebanyak 2 sendok makan untuk satu tangki sprayer isi 16 liter air. Dengan pengaplikasian keempat jenis pupuk tersebut, diharapkan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman cabai kami bisa tercukupi, terutama unsur hara fosfat dan kalium yang begitu tinggi sebagai booster untuk pembentukan bunga dan menjadikan buah yang sangat lebat. Sekian tayangan video dari kami kali ini, dengan sedikit menjelaskan tentang nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tanaman cabai. Jika ada kesalahan di video ini, mohon dimaafkan. Maksud kami bukan untuk menggurui sahabat tani semuanya. Kami cuma hanya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat tani. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.